pemilu, kita lihat dari pemilu partai Islam nggak pernah menang. Nah, Islam Indonesia itu adalah Islam yang saya menyebutnya Islam yang rileks. Tokoh Dewan kali ini adalah Profesor Aziumardi Azra. Dia dikenal sebagai cendekiawan muslim terkemuka yang terus mengkampanyekan peradaban Islam yang terbuka, inklusif, demokratis, dan berkemajuan. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang memperoleh penghargaan tertinggi dari Kerajaan Inggris, yaitu Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Dia juga memperoleh gelar kehormatan di Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang. Islam Indonesia itu memang distintif, sangat distintif vis-a-vis Islam di tempat-tempat lain ya, dan Islam Indonesia itulah yang punya masa depan dibandingkan dengan Islam di tempat-tempat lain. Menurut saya sih secara kultural misalnya Islam Indonesia itu lebih memungkinkan untuk tumbuhnya demokrasi, memungkinkan bagi kedudukan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan misalnya dengan Islam di Arabia, Islam di Asia Selatan, Afghanistan, India, Bangladesh, Pakistan, itu tidak memberikan tempat yang memadai kepada perempuan. Jadi saya melihat itu hanya ada di Indonesia, di mana Indonesia itu memberikan peluang yang besar, walaupun misalnya belakangan ini terjadi apa yang disebut sebagai neokonservatisme di sebagian orang Islam Indonesia, tetapi menurut saya belum terlalu kuat untuk bisa misalnya mengubah paradigma Islam Indonesia yang distintif itu. Itu berkat comparative history seperti itu ya. Saya bisa menunjukkan misalnya budaya kenapa perempuan itu mengalami domestifikasi di Timur Tengah misalnya. Itu karena terjadinya misalnya lebih banyak dipengaruhi oleh pola budaya yang patriarki. Atau male dominated society, masyarakat yang dikuasai oleh laki-laki. Di Indonesia ya ada juga sih suku-suku yang di mana peran laki-laki itu sangat dominan, tapi kita lihat antara laki-laki dan perempuan itu biasanya saling membantu, saling mengakomodir ya. Di Jawa misalnya laki-laki itu biasa mengasuh anak, ya kan, mencuci pakaian dalam istrinya itu biasa di Jawa. Tapi walaupun itu tidak biasa di Sumatera Barat, di Minangkabau itu dianggap sesuatu hal yang memalukan kalau si ayah ikut menggendong-gendong anaknya, pakai bayinya pakai kain panjang misalnya, atau pergi berbelanja ke pasar, itu dianggap sesuatu hal yang tidak pada tempatnya. Nggak boleh. Tapi kan pada segi yang lain di Minang ya dikatakan budayanya matrilineal ya kan begitu ya. Jadi oleh karena itu tidak patriarki, dan dalam sejarah perempuan Muslim di Indonesia mereka selalu keluar ya kan, ke pasar misalnya di mana saja sampai sekarang ya. Kalau kita ke pasar sekarang ini di mana saja itu sebagian besar orang yang di pasar itu yang terlibat di dalam perdagangan di pasar itu adalah perempuan ya kan. Perempuan kalau dulu ya di Bukit Tinggi itu di pasar atas, pasar bawah. Kalau di Jawa ini kita bisa lihat di pasar Majestic, di Kebayoran Lama atau pasar Kliwon, di mana saja. Walaupun terjadi perbedaan, misalnya kalau dulu sampai tahun 70-an, akhir 70-an itu tidak ada perempuan di pasar itu yang pakai jilbab, kan? Baru kemudian mungkin 85-an ke atas, kemudian kita melihat terjadinya fenomena yang mungkin relatif homogen, terjadi homogenisasi. Jadi nggak ada beda lagi orang perempuan di pasar atas Bukit Tinggi misalnya dengan yang ada di pasar Kliwon. Sebagian besar mereka itu pakai jilbab, ya kan? Pakai jilbab, sampai kemana-mana pakai jilbab gitu kan, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pengamat. Karena dia bilang ini pertanda dari dua hal. Yang pertama adalah terjadinya domestifikasi perempuan. Perempuan itu akan dijinakkan ya kan, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Yang kedua pertanda dari kebangkitan fundamentalisme Islam ya kan?
Nah, itu saya bilang itu tidak ada hubungannya. Karena apa? Karena jilbab di Indonesia itu sebagian besarnya itu adalah jilbab yang istilah saya itu for convenient, untuk kenyamanan saja. Jilbab yang orangnya ingin praktis, ya kan, tidak usah repot-repot, ya kan, pakai aja itu jilbab yang handy. Ya model Ibu Risma itu, Risma mantan wali kota Surabaya atau Menteri Sosial sekarang. Di pasar seperti itu, mereka itu rata-rata di pasar tidak ada misalnya jilbab yang dalam, jilbab yang panjang, itu yang saya sebut dengan jilbab ideological, ideologis ya. Yang panjang itu mungkin dari anak perempuan HTI atau sebahagian perempuan PKS pakai yang begitu. Nah, yang ketiga adalah jilbab yang fashionable. Yang fashionable itu ya di kalangan selebritas. Nah, jadi kalangan selebritas yang mengalami fenomena hijrah, ada yang fenomena hijrah dan sebagainya, mereka memakai itu jilbab yang mahal sekali, mungkin ada yang 5 juta, ya kan. Kalau jilbab yang handy itu paling 25.000, 50.000 sudah bagus. Tapi kalau yang fashionable itu jutaan gitu. Jadi itulah yang kita lihat terjadi. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat sejak tahun 80-an, terus kemudian reformasi, kemudian pemilu, ya kan, pemilu, kita lihat dari pemilu Partai Islam tidak pernah menang. Jadi itu membantah teori orang yang mengatakan bahwa dengan semakin meluasnya jilbab, kemudian pilihan politiknya akan semakin politik Islam. Ya enggak juga, ya kan. Jadi berbagai studi yang dilakukan misalnya oleh Saiful Mujani atau oleh Burhanuddin Muhtadi misalnya membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang terlalu positif, ya, korelasi yang terlalu positif antara pemakaian jilbab yang makin meluas atau ekspresi keislaman yang semakin meluas, semakin kelihatan dengan pilihan politik, dengan perilaku politik itu atau perilaku voting behavior itu seolah tidak ada hubungan gitu. Jadi, kenapa itu terjadi? Karena itulah Indonesia. Indonesia itu lain dengan Islam di tempat-tempat lain. Kalau di tempat lain mungkin bisa terjadi hal seperti itu. Kalau di Indonesia enggak. Kenapa? Karena Islam Indonesia itu adalah Islam yang saya menyebutnya Islam yang rileks, Islam yang rileks, Islam yang tidak mau repot-repot, ya pokoknya rileks lah.